Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berada dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga kalian di rumah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang pendidikan tauhid, ya. Dan insyaallah pada kali ini kita akan masuk kepada bab baru pada halaman 68 tentang syahadat an la ilaha illallah. Baik. Sebelum kita mulai, silahkan persiapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku paketnya agar kalian dapat menyimak pembelajaran yang akan Ustadz sampaikan. Dan jangan lupa niatkan ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu yang agung dan yang sangat mulia ini. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu yang akan kita pelajari dan kita pelajari bersama pada hari ini. Baik, silahkan dibuka halaman 68. Kita akan masuk kepada pelajaran pertama, syahadat an la ilaha illallah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang rukun Islam. Yang mana rukun Islam ini kalian pasti sudah hafal semua, ya. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baitil haram. Ya. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama tentunya kita sudah hafal, yaitu adalah syahadatain, yaitu bersaksi bahwa tiada ilah yang wajib diibadahi selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian melaksanakan sholat, kemudian mendirikan zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan terakhir adalah pergi haji ke Baitullah ataupun ke Masjidil Haram. Itulah rukun Islam yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian anak saleh dan salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Ustaz cintai karena Allah taala. Kemudian apa dalil dari syahadat la ilaha illallah ini? Dalilnya adalah terdapat dalam surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, inilah yang menjadi dalil tentang syahadat la ilaha illallah. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia. Kemudian yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Bahwa apa? Bahwa tak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik. Itulah arti dari dalil yang kita bacakan dalam surat Al-Imran ayat 18. Kemudian anak saleh dan salehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Ustaz cintai karena Allah, apa makna dari la ilaha illallah? Ya. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa makna la ilaha illallah di sini adalah wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Dan maknanya adalah tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sekali lagi, la ma'buda, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar, bihaqqin dengan benar, illallah kecuali Allah. Nah, makna ini sangat sudah jelas bahwa tidak ada sesembahan ataupun tidak ada sesuatu yang dapat kita sembah dengan benar kecuali siapa? Kecuali Allah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyampaikan bahwa la ilaha illallah ataupun syahadat la ilaha illallah mempunyai 2 rukun.
Apa rukun yang pertama? Rukun yang pertama adalah la ilaha nafi'an. La ilaha ini mempunyai arti adalah menafikan. Maksudnya apa? Nafi'an jami'a ma ya'budu min dunillah. Maksudnya adalah memberikan makna peniadaan kebenaran seluruh yang disembah selain Allah. Maka tidak ada yang dapat kita sembah, tidak ada yang dapat kita minta, tidak ada yang dapat kita minta pertolongan, tidak ada yang dapat kita mintai perlindungan selain siapa? Selain Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, la ilaha bimakna nafi'an adalah meniadakan. Itu yang pertama, rukun yang pertama, ya. Yang keduanya adalah musbitan ataupun isbat. Apa itu isbat? Isbat itu menetapkan. Ya, sekali lagi, rukun daripada syahadat la ilaha illallah ada dua. Yang pertama nafi'an, meniadakan. Yang keduanya adalah al-isbat ataupun musbitan, yaitu menetapkan. Apa yang kita tetapkan? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini adalah sedangkan ilallah bermakna menetapkan. Ya, menetapkan peribadatan untuk Allah saja. Yang tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaan. Nah, Masya Allah ya, anak saleh dan salehah, kita sudah mengetahui sekarang bagaimana setelah kita mengetahui rukun Islam. Ada 5 tadi, ya, bahwa ada salah satunya dari rukun Islam itu adalah adanya kalimat syahadatain ataupun 2 kalimat syahadat. Dan syahadat ini mempunyai 2 rukun. Syahadat la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama adalah rukunnya apa tadi? Nafi'an. Baik, betul. Barakallahu fiik. Yang pertama adalah nafi'an, adalah meniadakan. Apa yang ditiadakan? Adalah tidak ada sesembahan yang paling benar kecuali siapa? Kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat kita mintai perlindungan kecuali siapa? Kecuali Allah. Kemudian yang keduanya adalah musbitan ataupun isbat. Isbat ini adalah menetapkan bahwa Allah lah sebagai tempat kita untuk, sedangkan illallah adalah bermakna menetapkan peribadatan untuk Allah saja. Sudah cukup jelas ya. Jadi sekali lagi bahwa rukun syahadat la ilaha illallah adalah 2. Yang pertama adalah nafi'an, menafikan ataupun meniadakan. Yang kedua adalah al-itsbat ataupun menetapkan. Barakallahu fiik. Nah, anak saleh dan salehah yang Ustaz cintai karena Allah Ta'ala dan semoga Allah muliakan. Kemudian dalam hal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyampaikan tentang adanya penafsiran yang menjelaskan tentang pengertian daripada makna la ilaha illallah. Apa itu dalilnya? Dalilnya ada dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Kalian bisa lihat pada bukunya. Wa tafsiruhal ladzi yuwaddihuha qauluhu ta'ala wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Nah, ini adalah tafsir yang menjelaskan tentang makna daripada la ilaha illallah sebagai rukun dari la ilaha illallah. Ya. Nah, tafsirnya yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surah Az-Zukhruf ayat 26-28. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Innani bari'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Dia yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya Dialah yang akan memberi hidayah kepadaku. Kemudian, dan beliau menjadikan nikmat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Nah, ya, Masya Allah.
Kemudian yang keduanya, firman yang keduanya ataupun ayat yang keduanya yang menjelaskan ataupun menafsirkan tentang al-itsbat dan an-nafyu ini ataupun an-nafyu dan al-itsbat ini adalah firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nah, ini merupakan ayat kedua sebagai tafsir daripada rukun syahadat yang pertama tentang an-nafyu dan al-itsbat, tentang meniadakan dan menetapkan, adalah dalam surat Al-Imran yang artinya, katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun, tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagaimana sesembahan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, anak soleh dan soleha, inilah yang merupakan penafsiran tentang daripada makna la ilaha illallah ataupun yang kita ketahui tentang nafi dan itsbat. Nah, anak soleh dan soleha, mungkin untuk materi tentang syahadat an la ilaha illallah ini cukup sampai sini saja. Dan untuk tugas yang kalian bisa kerjakan, kalian silakan bisa dilihat pada halaman 70, 71 dan 72, nomor 1, 2, 3 dan 4. Silakan antum semua kerjakan di rumah masing-masing dan jangan lupa tugasnya disampaikan untuk penilaian ataupun penambahan penilaian pada PTS genap ini ya, insyaallah biidznillah taala. Ya, mungkin untuk materi kali ini cukup saja. Semoga Allah mudahkan antum dalam menjawab soal, dan ingat ada ayat yang akan nanti kalian buka dalam surah Al-Baqarah ayat 256 pada nomor 2 soal halaman 70. Silakan dibuka Al-Qur'annya, mushafnya, dan lihat terjemahnya, mana yang termasuk kepada al-itsbat dan mana yang termasuk kepada an-nafyu ataupun ayat yang termasuk kepada peniadaan dan kepada penetapan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.